Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini mau ngebahas diagram dari dinamo spin atau timer spin atau timer pengering mesin cuci 2 tabung ya. Sebenarnya itu sangat mudah. Jadi mungkin yang ada yang belum tahu atau belum paham cara kerjanya, mungkin bisa membantu sedikit ya. Untuk dinamo spin itu sendiri itu cuman satu putaran ya. Jadi berbeda dengan dinamo pencuci, di mana dinamo pencuci itu putarannya ke kanan dan juga ke kiri. Sedangkan untuk dinamo spin mutarnya itu hanya ke kiri atau ke kiri saja atau ke kanan saja. Jadi mutar ke kiri atau ke kanan itu bisa dilihat dari diagram masing-masing dinamo spin itu sendiri. Cuman untuk umum itu kebanyakan ke kiri, sedangkan untuk merek Sharp itu kebanyakan muternya itu ke kanan. Atau untuk umum putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan untuk spin Sharp itu searah dengan jarum jam, tapi tidak pasti ya. Yang pasti itu mengikuti arah remnya kemana. Misal kalau ngeremnya ke sini ya berarti itu ke kiri. Kalau ngeremnya di sini itu berarti kanan. Jadi ngikutin arah remnya. Dan juga dilihat dari diagramnya. Untuk cara kerjanya itu seperti apa sih? Jadi dinamo spin itu sendiri ada 3 kabel. Satu untuk common biasa, 0 dan 2 untuk kapasitor. Kemudian di sini biasanya untuk dinamo itu ada CRS, command, running, kemudian starting. Untuk C itu command, itu biasanya 0, dapat 0, kemudian S starting, itu tidak dipakai ya. Sebenarnya bisa kita aliri arus listrik, dan di sini coba kita tulis dulu running. Bisa kita aliri arus listrik. Kalau commandnya benar itu kita aliri di running, dia muter. Kita aliri di starting, itu muter. Kalau commandnya itu salah, misal running kita jadikan command, itu kemungkinan berakibat bisa membakar dinamonya, karena nanti salah satu ada yang tidak nyala, atau nyalanya itu cuma pelan, jadi bahaya. Jadi common atau nolnya itu harus benar. Sedangkan nanti tinggal nyari muter kanan kirinya itu di running atau di sebelah sini atau sebelah sini. Ini tinggal nyari ya. Kalau di sini ke kanan, standarnya ke kiri, tinggal dipindah ke sini. Kalau standarnya ke kanan, tinggal dipindah di sini. Seperti itu. Kemudian untuk timer spin itu sendiri, karena ini putarannya cuma satu, ke kanan saja atau ke kiri saja, itu cuman saklar seperti saklar biasa ya, on off. Jadi tidak ada, kabelnya itu cuma 2, satu input dan satu output. Sebenarnya bolak-balik tidak masalah karena cuma on off. Kemudian sebelum timer itu sendiri, kalau untuk dinamo spin itu ada switch pintu. Di sini ada switch pintu. Dimana kalau dibuka, ini kan kalau dibuka maka memutus sehingga tidak nyala. Kalau ditutup itu akan terhubung. Kalau timer diputar itu tetap nyala. Itu ada switch pintu dulu, baru timer pengering. Di sini ada timer. Ada kapasitor, baru dinamo spin.
Untuk rangkaiannya kita rangkai dulu biar nanti lebih jelas pemahamannya ya. Untuk merangkai dinamo spin itu ada 3 kabel. Yang pertama kita cari common atau nolnya dulu, itu kita sambungkan ya. Ini harus benar. Di sini saya ibaratkan warna biru ya. Sini biru, sini hitam, di sini merah. Warna itu jangan menjadi acuan. Cuman sebenarnya kalau umumnya itu kalau beli baru itu biru, merah dan kuning. Itu biasanya, cuman nggak pasti sih, beda-beda. Untuk pertama commonnya itu kita hubungkan ke listrik colokan yang 0, 1. Ini dihubungkan terlebih dahulu. Jadi nolnya itu harus benar. Kemudian 2 kabel untuk kapasitor. Ini yang hitam dan juga warna merah. Kemudian tinggal kita merangkai dari switch dan juga timer pengeringnya. Ini kita ambil ini, kabelnya dipasang, dapat switch pintu dulu, baru timer pengering. Nah, seperti ini. Untuk cara kerjanya seperti apa sih? Ketika 0 ini sudah terhubung dengan colokan langsung, ketika kita colokkan ke listrik 220, kita taruh pakaian di dalam tabung pengering, dan ini pintu kita tutup. Kalau dibuka dia nggak bakalan nyala, meskipun kita puter, dicolok, dibuka itu nggak bakalan nyala. Kecuali kalau di sini switchnya sudah dijemper ataupun rusak, jemper terus. Ketika tabung pengering sudah diisi, kita colokkan di sini, kita tutup pintunya, maka ini akan menyambung. Ketika menyambung, maka arus listrik akan mengalir ke sini. Kemudian timer pengering kita putar, maka ini akan menyambung sehingga mengaliri kapasitor dan juga mengalir ke dinamo. Cuman kapasitornya ke running ya. Kalau bisa itu ke running. Jadi di sini ada diagramnya, nanti tak kasih gambarnya. Itu ada gambarnya di mana kabel yang harus dialiri listrik oleh si timer pengering ini. Nanti kalau kebalik itu perputarannya itu beda. Antara running dan starting itu lebih kuat yang running. Bisa sama-sama bisa muter. Kita taruh di running itu bisa, di starting itu bisa muter kanan atau kiri. Cuman masalahnya kalau untuk spin itu lebih disarankan di running agar perputarannya itu lebih kuat. Nanti kalau ditaruh di starting kemungkinan kalau bebannya banyak itu kadang nggak kuat. Nah, untuk dinamo spin umum misalkan di sini putaran ke kiri, kita ambil umum dan sini ke kanan. Jadi kita cuma ambil salah satu untuk putaran ke kiri. Contohnya, cuman umumnya ke kiri, untuk merek sub itu kadang kanan. Jadi ketika kita aliri arus listrik, switch pintu ditutup, timer pengering diputar, maka ini nyambung akan ngalir ke dinamo sehingga mutar ke kiri. Di sini akan berputar ke kiri. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk timer pengering apakah bisa diganti dengan saklar biasa? Saklar on off seperti biasa, bisa saja. Cuman masalahnya fungsi dari timer pengering itu sendiri adalah timer itu pewaktu. Ketika kita putar, maka kita bisa meninggal pekerjaan kita atau menggoreng atau memasak, itu bisa nanti mati sendiri. Sedangkan kalau pakai tombol on off itu kita harus memencetnya dengan manual.
Tapi kalau timer pengering tinggal diputar, itu nanti mati sendiri karena ada waktunya. Untuk tombol on off itu sendiri nggak apa-apa kalau darurat, misal nggak ada atau keadaan belum bisa menggantinya, kita ganti dengan tombol on off itu bisa, karena fungsinya itu cuman on dan off. Ketika mau menghidupkan ke kiri, kita on kan, maka akan mutar ke kiri. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin sedikit ini bisa menjelaskan cara kerjanya dan juga cara penyambungan kabelnya. Kalian bisa juga lihat skema dasar penyambungan timer spin, itu lebih mudah. Cuman diagramnya seperti ini, sebelum ada timer ada switch pintu, kemudian baru timer, kemudian mengalir, cuman salah satu ya, ke kanan atau ke kiri, cuman umumnya ke kiri, itu baru memutarkan. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.